Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang janji Tuhan tentang mujizatnya. Oleh karena itu, seperti apapun kondisi kita sekarang ini, kalau Tuhan bilang akan terjadi sesuatu luar biasa kepada engkau, maka itu pasti terjadi. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu-ragu saudara sekalian. Itulah bagian firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami rindu mengalami mujizat Tuhan yang ajaib dan luar biasa, dan buat kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak pernah ada rencanamu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 9 dan 10. Kejadian 18 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka lalu berkata kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengar dari balik pintu kemah yang di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Ayat 12, tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Aku sudah renta, akan birahikah aku? Tuanku juga sudah tua." Amin. Saudara sekalian, saya kadang-kadang memang mau tertawa baca ini, karena kemudian apa kata ayat 13? Kalau sudah baca terus, itu katanya, itu malaikat tuh menegur Sarah. Kok mereka bisa tahu ya? Sarah di tempat lain, di kemahnya, ingat dulu pada zaman dulu, kemahnya perempuan dengan laki-laki dipisahkan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk ucapan dari malaikat itu mustahil. Kata Sarah dengan jelas, "Saya sudah nenek." Juga Abraham sudah kakek. Tidak pernah kedengaran orang seumur saya ini kok kemudian melahirkan anak. Bisa hamil dan seperti begitu. Oke. Tetapi itulah pesan firman Tuhan di sini. Jangan pernah menertawakan firman Tuhan. Tetapi katakan saja amin. Kalau Tuhan bilang ini mustahil begini-begini. Saya sekarang belajar banyak saudara sekalian. Tiap hari saya menghafal 3 ayat firman Tuhan. Saudara juga boleh ingat. Boleh catat di rumah. Ya. Yang pertama ialah Roma 4 ayat 17. Saya katakan setiap hari, berkali-kali setiap hari saya katakan apa? Saya katakan Tuhan berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada bagi Samuel Jalil. Ayat yang kedua ialah Ibrani 11 ayat 3. Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak nampak menjadi nampak bagi Samuel Jalil. Apa yang tidak nampak? Pintu tertutup. Saya tidak melihat bahwa pintu itu terbuka. Berkali-kali sesudah tua ini saudara sekalian, saya buka pintu. Padahal pintu itu sudah terbuka, tidak terkunci maksudnya. Ayat yang ketiga apa? Lukas 1 ayat 37. Semua kita tahu. Bunyinya apa? Tidak ada sesuatu yang mustahil Tuhan lakukan untuk Samuel Jalil, hambanya ini. Saya satu hari bisa 10 kali saya ucapkan ayat itu.
Mengapa? Itu kunci supaya kita tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Cepat atau lambat janji Tuhan pasti digenapi. Katanya di sini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" kata Tuhan. Ya. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Saudara sekalian, ingat janji Tuhan di sini. Janji Tuhan tidak pernah Dia tidak genapi, tidak pernah. Janji Tuhan itu cepat atau lambat Dia pasti digenapi. Kenapa demikian? Seringkali Tuhan lambat baru berikan kepada kita. Seperti lambat, semua tidak. Dia menunggu kita siap terima mujizat Tuhan. "Oh Tuhan, kenapa doa saya tidak dijawab?" Jangan bilang begitu. Karena Tuhan tahu betul apa yang terbaik untuk engkau. Sehingga Tuhan menunggu sampai engkau benar-benar siap, baru Dia memberikan berkat yang luar biasa. Ternyata mau benar. Setahun kemudian, itu Sarah yang sudah nenek itu melahirkan dengan baik. Coba saudara dengar baik apa yang saya katakan sekarang. Apa? Sesudah melahirkan Ishak itu, Sarah masih membesarkan Ishak selama 40 tahun. Jadi dia sudah nenek melahirkan dengan selamat, dengan aman. Itulah kalau Tuhan mengenapi janjinya dalam bidang apa saja bagi saudara-saudara sekalian. Berkat Tuhan itu tidak pernah mencelakakan engkau. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya setiap orang di antara pemirsa, di antara jemaat yang sedang menantikan mujizat dan keajaiban Tuhan, beri keteguhan hati dan kami tetap percaya. Sampai kapanpun kami mau menantikan pengenapan janji Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.